Hai, udah lama ya nggak ada edisi English with Puri. Nah, mumpung masih anget, hari ini di English with Puri kita akan belajar kosakata bahasa Inggris yang digunakan dalam pemilihan presiden di Amerika. However, kalian juga akan sering menemui kosakata-kosakata ini digunakan dalam pemilihan presiden pada umumnya di negara-negara lain, jadi nggak cuma di Amerika aja. Aku sudah bikin video mengenai tata cara pemilihan presiden di Amerika. Yang belum nonton, silakan nonton. Oke, first of all, pemilihan presiden tentu saja tidak lepas dari kata politik ya. Politik dalam bahasa Inggris adalah politics. Pakai S di belakang, politics. Nah, meskipun kata politics ini pakai huruf S di belakang, dia adalah kata tunggal, singular. Jadi dia bukan jamak ya. Politics is a dirty game. Jadi pakai is di situ karena dia adalah singular. Presidential election, pemilihan presiden. Presidential election di Amerika diadakan setiap 4 tahun sekali. Jatuhnya selalu di bulan November dan selalu di hari Selasa. Vote. Sebagai kata kerja, vote artinya memilih. Aku bukan warga negara Amerika, jadi aku tidak berhak untuk ikutan vote. I'm not a US citizen, so I don't get to vote. Vote sebagai kata benda bisa juga berarti suara. Ada berapa suara untuk Joe Biden di California? How many votes are there for Joe Biden in California? Jadi votes di situ artinya adalah jumlah suara. Voters, pemilih. Orang-orang yang memilih itu namanya voters. I'm a voter in Indonesia, not here in the US. Run for president. Run for president atau run for office artinya mencalonkan diri sebagai presiden. Donald Trump ran for president in 2016 and won. Run for mayor, mencalonkan diri sebagai wali kota. Run for Senate, mencalonkan diri sebagai anggota Senat, misalnya. Nah, ketika seseorang running for office, artinya dia memasuki sebuah kompetisi ya, atau sebuah perlombaan. Disebutnya race, presidential race, kompetisi presiden, atau perlombaan presiden. Political party, partai politik. Political party. Ada 2 partai politik besar di Amerika. There are 2 major political parties in the US, Democratic Party and Republican Party. Presidential nominee atau candidate, artinya kandidat ya, kandidat presiden. Nominee atau candidate. Running mate. Running mate artinya calon wakil presiden yang dipilih oleh kandidat presiden. Joe Biden memilih Kamala Harris sebagai running mate-nya. Joe Biden pick Kamala Harris as his running mate. Incumbent. Incumbent. Incumbent artinya yang masih menjabat, yang masih menempati posisi tersebut. Donald Trump itu adalah incumbent president. Jadi artinya itu the current president. Presiden yang saat ini masih menjabat. Incumbent. Incumbent mayor, wali kota yang masih menjabat. Incumbent senator, anggota senat yang masih menjabat. Incumbent. Challenger, yang menantang. Dalam pemilu 2020 ini, Joe Biden adalah challenger-nya. Ya, Joe Biden is the challenger. Campaign, kampanye. Rally, rally artinya adalah pertemuan besar. Ini adalah bagian dari kampanye ya, biasanya. Kalau calon presiden sedang kampanye kan biasanya ada acara rame-rame gitu kan, terus presidennya pidato gitu kan. Nah, itu namanya rally. Poll atau polling location atau voting location artinya tempat pemungutan suara. Ballot, surat suara. Mail-in ballot atau absentee ballot artinya adalah surat suara melalui pos. Concede. Concede. Concede artinya mengakui. Mengakui kekalahannya ya dalam hal ini. Jadi pada umumnya kalau sudah ada presiden yang menang, presiden baru yang menang, itu biasanya lawannya yang kalah itu akan concede. Nah, setelah itu akan ada yang namanya concession speech. Dalam concession speech, kandidat yang kalah ini
akan mengakui kekalahannya, mengucapkan selamat kepada kandidat yang menang, berterima kasih kepada semua pihak, dan lain sebagainya. Jadi itu namanya concession speech. Semoga video kali ini bermanfaat, jangan lupa di-share, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!